Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan keberkahan kepada kita semua. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat hujan yang merupakan nikmat yang harus kita syukuri sebagai hamba Allah yang beriman. Selanjutnya salat dan salam semoga dilimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Fania FM 101,3 dimanapun berada, salam sapa dulu buat seluruh pendengar setia Radio Fania dimanapun berada di seluruh kawasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan sekitarnya. Apa kabarnya pada sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selanjutnya kami juga menyapa seluruh pemirsa yang menyaksikan streaming Facebook Penyuluh Agama Islam Kecamatan Muara ataupun Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Selatan. Kami juga menyapa yang terhormat Bapak Haji Sarid sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Selatan, Bapak Haji Dapik Purnayuda, Kasubag DU, beserta seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Selatan. Dan yang tidak ketinggalannya, kami pun menyapa seluruh kawan-kawan penyuluh agama Islam dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Selatan. Semoga pada kesempatan sore hari ini selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan yang tak kalah ketinggalannya, kami pun menyapa seluruh keluarga besar Radio Fania FM, baik pimpinan maupun seluruh pegawai 101,3 FM Radio Fania. Semoga tetap diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar dan para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada kesempatan sore hari ini saya Jamaluddin Malik bisa kembali menemani selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara Ramadan bersama Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Selatan. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita pada kesempatan sore hari ini seorang tokoh pendidikan yang sudah malang melintang di dunia pendidikan. Dahulu juga pas ketika masih muda sangat aktif sekali di organisasi kepemudaan. Seolah sekarang walaupun sudah beranjak melewati usia-usia mudanya, tetapi semangatnya masih tetap dalam usia muda, insya Allah ya. Baik, assalamualaikum Pak Elmizan, apa kabar pada kesempatan sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sehat alhamdulillah. Pak Elmizan, dalam suasana Ramadan ini kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian merasakan nikmatnya ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini pada kesempatan sore hari ini kami persilahkan kepada Pak Elmizan menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kami semua, khususnya kepada pendengar Radio Fania dimanapun berada dan kepada masyarakat yang menyaksikan streaming Facebook Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Selatan. Dan kepada pendengar yang nantinya ingin bertanya, kami persilahkan di 0823 7715 8878. Sekali lagi bagi pendengar Radio Fania yang ingin bertanya melalui WA, kami persilahkan ke 0823 7715 8878. Dan kepada yang live streaming silahkan untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Pada Pak Elmizan kami berikan waktu kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih Ustadz Jamaluddin Malik waktunya yang telah diberikan kepada kami, dan terima kasih juga kepada keluarga besar Kementerian Agama yang juga telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk tampil di Radio Fania ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menjalankan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini menjelang berbuka puasa ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan waktu untuk bisa berbincang-bincang, berdiskusi ataupun menyampaikan sedikit tausiah di hadapan para pendengar Radio Fania dimanapun berada. Bagi kami ini adalah merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Kami diberikan waktu untuk menyampaikan, berbagi ilmu bersama para pendengar semuanya. Selanjutnya selawat beri salam semoga senantiasa juga terlimpah ke arwah junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita selaku umat Islam yang istiqomah menjalankan syariatnya, yang menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan contoh bagi kita, mudah-mudahan kita nantinya akan diakui selaku umatnya dan akan mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Fania dimanapun berada, pada kesempatan ini kami diberikan waktu dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami nanti ya kurang berkenan. Maklumlah, jarang-jarang ini Ustadz kami diberikan waktu untuk menyampaikan tausiah ini. Kami merasa ini masih jauh dari apa yang diharapkan sebenarnya ini, ya, karena kami juga merasa masih dalam belajar menyampaikan dakwah ini. Walaupun kata Ustadz tadi umur sudah setengah abad dan sudah mungkin banyak sudah lama bergelut di dunia pendidikan, namun kami masih merasa belum cukup Ustadz. Jadi masih banyak kurangnya ini. Jadi para pendengar sekalian, kalau seandainya apa yang kami sampaikan nanti kurang cocok dan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mungkin kami tidak banyak ingin menyampaikan baik itu tausiah ataupun ceramah ataupun apalah namanya ini, terutama mengenai bulan suci Ramadan ini. Yang jelas para pendengar semuanya bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang cukup mulia, bulan yang diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita untuk menuai amal sebanyak-banyaknya. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa pasarnya itu melelang amal. Melelang amal. Iya, melelang amal. Karena banyak sekali di bulan Ramadan ini Allah memberikan nilai-nilai pahala yang cukup besar. Apapun yang kita lakukan asalkan itu merupakan ibadah, adalah merupakan nilai ladang amal yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang nilainya berlipat-lipat ganda. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, yang ayat ini mungkin familiar buat kita semua ya. Yang setiap bulan Ramadan ini selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di samping ayat ini juga puasa Ramadan adalah merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, dari rukun Islam. Yang mana dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, Bunyatul Islam alal khamsi, Sahadatul la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa atuz zakah, wa hajjal bait, wa siyamu Ramadan. Hadis rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi kalau di dalam hadis ini puasa Ramadan itu yang kelima. Iya.
Ya, itu biasa dalam susunan hadis, ya, tidak mesti sebagaimana yang kita hafal selama ini. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan Islam itu didirikan atas 5 pondasi, ada 5 dasar. Ya, kalau kita bernegara itu ada Pancasila. Kalau di dalam Islam ada rukun Islam yang 5. Nah, salah satunya itu tadi yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya. Di dalam ayat tadi kembali kita kepada Al-Quran ini, yang tujuannya adalah bagaimana kita menjadi insan yang takwa. Takwa di sini banyak pengertian. Salah satunya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menjadikan puasa kita ini kita menjadi takut dan menjadi dekat. Jadi takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada manusia. Iya. Ibarat kalau saya mengatakan kalau kita takut mau ditembak orang, jangan lari dari ujung ke ujung senjata itu, ke ujung bedil, tapi larilah ke pangkal atau di bawah ketiak orang yang mau menembak kita, tak akan kena kita. Begitu takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lari dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita takut. Itu pengertian takwa. Jadi harus kita dekat dengan Allah. Ya. Jangan kita takut dengan Allah lalu kita lari. Ya, semakin takut semakin menjauh. Ya, semakin takut semakin menjauh, jangan. Tapi semakin mendekat. Semakin mendekat kepada Ya, Allah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan kena dari sasaran tembaknya Allah. Nah, gitu. Jadi para pendengar Radio Fania yang berbahagia, ketakwaan ini perlu tentu kita wujudkan dengan amal. Ya. Ketakwaan itu perlu kita wujudkan dengan amal, berupa amal ibadah. Ya. Salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian kalau kita mengambil apa sih keutamaan dalam kita berpuasa ini? Nah, para pendengar sekalian, pada kesempatan ini ada 5 keutamaan yang mungkin dapat kami sampaikan, ya, secara singkat saja. Yang pertama, orang yang berpuasa akan dijauhkan dari api neraka. Akan dijauhkan dari api neraka. Iya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, hadis dari Abu Sa'id Al-Khadir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Masya Allah. 1 hari puasa. 1 hari puasa. 1 hari puasa. Nah, bagaimana kita puasa selama 30 hari? Masya Allah. Berapa puluh tahun kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Begitu sayangnya Allah. Maka saya katakan di awal tadi, kita harus dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Jangan jauh. Kita jalankan apa yang diperintahkannya, kita jauhkan apa yang dilarangnya. Mudah sebenarnya takwa itu, tidak besar, tidak modalnya. Ya. Dengan kita berpuasa, dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya, ya, Allah akan kita semakin dekat dengan Allah, juga Allah semakin dekat juga dengan kita. Ya, jadi takwa itu mudah dan murah. Nah, gitu. mudah Ya, dan murah. Mudah dan murah. Ya. Kemudian yang kedua, yang dapat kita ambil dari keutamaan dari bulan Ramadan ini adalah puasa itu merupakan perisai untuk membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, membentengi diri kita juga dari siksa api neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai, ya, junnah, ya, perisai. Perisai dari apa? Perisai diri, banyak perisai yang atau membentengi diri kita dari puasa ini, dari perbuatan maksiat, ya, dari menghindari segala macam penyakit,
Ya, sebagaimana hadis banyak mengatakan bahwa puasa itu adalah obat. Obat. Ya, kalau kita penyakit mah, saya ini salah satu penderita penyakit mah ini, Ustaz. Penyakit mah. Tapi alhamdulillah selama bulan puasa ini Enggak kambuh gitu. tidak ya? kambuh dia. Nggak kambuh, alhamdulillah. Tidak ada merasakan kalau kita ada penyakit mah itu. Nah, itu yang saya rasakan secara pribadi. Jadi apalagi ya yang namanya orang puasa, tentu dia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat tercela. Iya, perbuatan-perbuatan tercela. Menjaga perkataannya, menjaga perbuatannya, menjaga tingkah lakunya dari hal-hal yang tentu akan mengurangi nilai-nilai ibadah puasanya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari berpuasa tadi adalah orang yang berpuasa memperoleh dua hal kegembiraan, kata Rasulullah. Yang pertama, orang berpuasa itu akan gembira ketika dia mau berbuka. Pasti itu, apalagi kita di rumah, saking senangnya nak berbuka itu, ya 15 menit atau setengah jam lah duduk depan meja itu kan, untuk menunggu waktu berbuka puasa. Kemudian kegembiraan yang kedua yang akan kita rasakan bagi orang berpuasa itu kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena puasa ini kata Allah, Allah sendiri yang menyiapkan pahalanya. Nilai puasa ini Allah langsung yang menilainya. Maka ketika sama seperti kita mau menerima rapor di sekolahan itu kan, dakduk jantung kita ini, bagaimana nilai puasa kita ini gitu kan. Apakah nilai selama kita puasa, selama hidup ini puasa, nilainya bagus atau tidak ya. Karena kata Allah, Allah sendiri yang akan memberikan nilai rapor itu dengan kita. Jadi nilai istimewa di antara nilai istimewa dari antara nilai yang lain. Karena mengapa? Puasa ini kan cuma kita dengan Allah yang tahu. Puasa tidaknya kita dengan Allah yang tahu kan. Ya. Boleh saja kita di depan orang kita pura puasa, bibir kering gitu kan, bawaan lesu. Nah, tapi tidak puasa, dari sudah makan misalnya kan. Nah, tapi ini tidak puasa, ini Allah yang menilainya. Jadi kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Fania rahimakumullah. Kemudian yang keempat dari nilai utama dari berpuasa ini adalah orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan introspeksi diri, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min zambi. Jadi rugi rasanya kalau kita tidak mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Ya. Karena mengapa? Dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat disayangkan kalau ada kita mengaku orang Islam, mengaku orang beriman, tidak mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk berpuasa, ya. Alangkah sayangnya, ya. Allah janjikan akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini hadis yang diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari. Kemudian para pendengar yang budiman, Radio Fania yang berbahagia, yang kelima, puasa Ramadan ini akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, ya, dan dosa-dosa yang akan datang, ya. Sebagaimana dalam hadis ini dikatakan, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat sampai salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, menghapus dosa yang telah dilakukan antara satu dengan yang berikutnya. Jadi kita puasa tahun ini
itu dosa kita akan dihapuskan sampai kita puasa Puasa berikutnya. tahun berikutnya. Masya Allah. Nah, jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Jadi ini sahih hadisnya. Jadi kita puasa sekarang, dosa kita akan dihapuskan selama kita sampai dengan puasa berikutnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat katanya tadi. Sholat 5 waktu, dari sholat subuh ke sholat zuhur, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita sampai di waktu sholat berikutnya. Jumat, begitu Jumat minggu ini dengan Jumat yang akan datang, akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi para pendengar yang budiman, Radio Fania dimanapun berada, kita selaku muslim sejati, tentu kita akan memompa energi kita, akan mengeluarkan kemampuan kita sekuat tenaga untuk mengambil kesempatan bulan Ramadan ini, ya, melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan ini. Bayangkan saja ibadah Ramadan ini, selama bulan Ramadan kita beribadah, ibadah sunat saja, ya, itu nilainya sama dengan nilai ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Nah, apalagi ibadah wajib gitu kan. Kalau selama di luar bulan Ramadan kita misalnya salat wajib kita berjamaah nilainya 27 derajat, di selama bulan Ramadan dikali lipat oleh Allah 10. Sampai 70 kali lipat. Apalagi nilai-nilai ibadah yang lain. Nah, untuk itu para pemirsa, para pendengar Radio Fania dimanapun berada, mari kita ambil kesempatan ini. Ramadan ini barangkali tinggal lebih separuh sudah separuh, ya. Kurang lebih 12 hari, 13 hari lagi. 13 hari lagi kita mau meninggalkan Ramadan ini. Mari di akhir-akhir Ramadan ini, ya, kita bersemangat lah, ya. Jangan tambah loyo, ya. Baca Qur'annya, sholat sunatnya, ibadah-ibadah lainnya, mari kita kerjakan. Jangan kita lalai, ya. Oleh karena dekat lebaran, nak mikirkan baju lebaran pula. Sehingga makin ujung malah makin kendor. Nah, mestinya makin ujung makin kuat kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Apalagi di 10 malam terakhir kata Rasulullah itu, ya, itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin selama bulan Ramadan di akhir-akhir ini kita tingkatkan, ya. Kita keluarkanlah semua kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini. Baik para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa materi yang disampaikan oleh Bapak Elmizan tadi. Sebelum kita lanjut sebentar lagi, Pak, kita sapa dulu nih yang sudah bergabung lewat streaming Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Selatan. Ada Mbak Ica Fania. Halo, assalamualaikum Mbak Ica Fania. Ini selalu setia, ya, menonton siaran streaming dari Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Selatan. Ada juga Nur Ihsan DC, mantap Pak katanya, Masya Allah, ya. Ada saudara Yamar Dapis, mantap. Ini ada Ibu Rena Yanti. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Ternyata banyak juga yang menonton lewat streaming. Dan Pak Elmizan tadi kan Bapak menyampaikan salah satu keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah bisa menghapuskan dosa-dosa, ya. Baik dosa-dosa yang telah lalu atau bahkan tadi puasa Ramadan itu akan menghapuskan dosa hingga Ramadan berikutnya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu Pak, apakah semua puasa yang dilakukan oleh orang Islam itu mampu menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan, atau hanya puasa-puasa bagi orang-orang yang khusus saja? Karena ada salah satu hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, Pak, kecuali cuman lapar dan haus. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang orang-orang yang berpuasa ini? Apakah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, ataukah hanya bagian orang-orang yang tertentu saja? Silakan, Pak. Terima kasih Ustadz Jamal. Jadi berdasarkan ayat ini kan,
ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, asalkan kita melaksanakan puasa itu semata-mata karena Allah Karena Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. ya, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan imbalan, ya. Sama seperti mungkin puasanya anak-anak gitu lah ya. Ya, anak-anak tuh kalau puasa kan mengharapkan imbalan dulu dari orang tuanya. Kalau puasanya selesai, Dapat ya, baju baru. dapat baju baru, dapat duit jajan, ya kan. Nah, kita berupaya ya puasa kita ini betul-betul iman wahtisaban. Betul-betul karena iman. Karena keimanan. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang barangkali akan diampuni dosa kita, ya. Jangan kita berpuasa itu berpikir cuman satu hal tadi untuk menyehatkan badan baik, kan. Itu hanya efek sampingnya gitu. Efek samping. Sehat itu adalah efek samping dari kita melaksanakan puasa. Tapi tujuan utamanya adalah kita mencapai takwa. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita semakin dekat dengan Allah, ya. Berharap betul kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Baik, terima kasih. Luar biasa kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kayaknya dengernya, Pak. Iya. Padahal baru nak seru ya, tapi inilah karena luar biasanya materi yang disampaikan juga sangat asik sekali. Tentunya kawan-kawan karena keterbatasan waktu pada kesempatan sore hari ini ingin sebenarnya menemani lebih berlama-lama, tapi karena waktu kita terbatas, sebentar lagi kita akan berbuka puasa dan kami persilahkan kepada Pak Elmizan sebagai penutup, Pak. Ya. Baiklah para pendengar Radio Fania dimana kamu berada, terima kasih pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan dengan keluarga besar Kementerian Agama, terutama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Pak Sarip. Kami mendoakan semoga Bapak beserta kawan-kawan keluarga besar yang ada di kantor Kementerian Agama, di jajaran kuat, kepala madrasah, semoga selama bulan suci Ramadan ini akan terwujud apa yang kita inginkan. Amin, ya Allah. Yaitu diampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi insan yang takwa yang sebenar-benarnya. Dan saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agama apabila yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Maklumlah, ibaratnya ini fakir, ini orang baru menuntut ilmu. Ya, inilah kemampuan yang dapat saya berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan walaupun sedikit hendaknya bermanfaat. Sangat buat bermanfaat, kita. Pak, insya Allah. Dan mungkin kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Radio Fania dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh kawan-kawan yang menyaksikan streaming Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Selatan, bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini, dan tetap saksikan atau tetap mendengarkan bincang-bincang bersama Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Selatan esok hari di waktu dan jam yang sama. Akhirul kalam dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.